Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Carisa Imelda dari kelas 8D absen 3 dari SMP Negeri 10 Kota Probolinggo. Di video ini saya akan memberitahu cara menghitung keuntungan mekanis pada tuas. Sebelum itu, kita harus tahu jenis-jenis tuas. Jenis-jenis tuas terdiri atas 3, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama merupakan tuas yang memiliki titik tumpu yang berada di antara lengan kuasa dan lengan beban. Contohnya pada gunting. Ini titik tumpunya lengan kuasa dan lengan beban. Untuk mencari keuntungan mekanis pada tuas jenis pertama, kita harus mengetahui panjang lengan beban dan lengan kuasa. Untuk menentukannya, kita hanya membutuhkan penggaris untuk mengukurnya. Untuk mencari panjangnya, kita harus ukur dari titik tumpu hingga lengan kuasa. Kita dapatkan 8. Kita ukur dari titik tumpu hingga lengan beban. Kita dapatkan 5,5. Setelah kita menemukan panjang lengan beban dan lengan kuasa, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus keuntungan mekanis adalah LK per LB, di mana LK adalah lengan kuasa dan LB adalah lengan beban. Untuk menghitung keuntungan mekanisnya, kita harus masukkan ke dalam rumus. Jenis pertama, rumusnya adalah LK per LB, di mana LK adalah lengan kuasa dan LB adalah lengan beban. LK-nya di sini ada 8 dan LB-nya ada 5,5. Dan jawabannya adalah 1,45. Ini hasil pembulatan dari 1,454545 dan panjang. Jadi dibulatkan menjadi 1,45. Tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua adalah tuas yang memiliki lengan beban di antara titik tumpu dan lengan kuasa. Contohnya pada pembuka tutup botol. Ini titik tumpunya, lengan beban, dan lengan kuasa. Untuk mencari keuntungan mekanis pada tuas jenis kedua, sama halnya dengan mencari keuntungan mekanis pada tuas jenis pertama. Kita harus mengetahui panjang lengan beban dan panjang lengan kuasa. Kita menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Untuk mengetahui panjang lengan beban dan lengan kuasa, kita harus mengukurnya terlebih dahulu. Dari titik tumpu ke lengan beban, kita dapatkan 4. Dan dari titik tumpu ke lengan kuasa, kita dapatkan 8. Setelah kita menemukan panjang lengan beban dan lengan kuasa, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus keuntungan mekanis adalah LK per LB, di mana LK adalah lengan kuasa dan LB adalah lengan beban. Sama halnya dengan tuas jenis pertama. Tuas jenis kedua juga sama, masukkan rumusnya, yaitu LK per LB, di mana LK adalah lengan kuasa dan LB adalah lengan beban. Di sini LK-nya ada 8 dan LB-nya ada 4. Dan hasilnya adalah 2. Sangat mudah, bukan? Tuas jenis ketiga, yaitu tuas yang memiliki lengan kuasa yang berada di antara titik tumpu dan lengan beban. Contohnya pada pinset. Ini titik tumpunya, lengan kuasa, dan lengan beban. Untuk mencari keuntungan mekanis pada tuas jenis ketiga, sama halnya dengan mencari keuntungan mekanis pada tuas jenis pertama dan kedua.
yaitu kita harus mengetahui panjang lengan beban dan panjang lengan kuasa dengan mengukurnya menggunakan penggaris. Begitu juga dengan tuas jenis ketiga, kita harus mengukurnya terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan mekanis. Kita ukur dari titik tumpu ke lengan kuasa. Kita dapatkan 5. Dan dari titik tumpu ke lengan beban kita dapatkan 8,5. Saat kita menemukan panjang lengan beban dan lengan kuasa, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus keuntungan mekanis adalah LK per LB, di mana LK adalah lengan kuasa dan LB. Untuk mencari keuntungan pada tuas jenis ketiga sama seperti pada tuas jenis pertama dan kedua. Masukkan terlebih dahulu rumusnya. LK per LB, di mana LK adalah lengan kuasa dan LB adalah lengan beban. Di sini LK-nya adalah 5 dan LB-nya adalah 8,5, yang hasilnya 0,6. Ini bulatan dari 0,5 dan seterusnya dan dibulatkan menjadi 0,6. Cukup sekian dari saya. Semoga yang melihat ini bisa memahami apa yang saya maksud. Dan saya mohon maaf bila saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.